Wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Di sini saya akan membantu untuk mentutorialkan cara untuk melakukan konfigurasi sistem Simpuskes dengan satu sehat. Pertama, silakan Bapak Ibu bisa mengakses akun DevO-nya masing-masing untuk di link Yankes Kemenkes Go ID. Silakan inputkan email beserta password yang sudah ada di akun DevO-nya masing-masing. Lalu ketika berhasil login di akun DevO-nya, silakan di bagian fitur data puskesmas, akses menu RME. Pada menu RME ini silakan pastikan terlebih dahulu untuk nama vendor ataupun pengembangnya sudah diubah ke Simpuskes. Jika belum diubah untuk nama vendor maupun pengembangnya, silakan ubah dan cari data Simpuskes milik sistem kita. Setelah itu, silakan juga sesuaikan variabel RME-nya sesuai dengan PKM-nya masing-masing. Jika PKM dari Bapak Ibu memiliki rawat inap, silakan di checklist saja. Jika tidak ada, bisa dilakukan penginputan. Setelah sudah diubah untuk nama vendor pengembang dan juga variabel RME-nya, silakan update atau submit datanya. Setelah berhasil datanya tersimpan, silakan cek menu kode akses API-nya masing-masing. Nanti akan ada data organisasi ID, lalu ada client ID dan juga secret ID. Ketiga data inilah yang akan kita inputkan ke dalam sistem Simpuskes. Setelah dari itu, silakan akses sistem Simpuskesmasnya masing-masing dan lakukan login dengan akun yang biasanya digunakan. Setelah Bapak Ibu mengakses akun atau mengakses sistem Simpuskes, silakan untuk akses menu konfigurasi, lalu ke menu satu sehat. Pada menu satu sehat ini terdapat 4 fitur atau 4 fungsi, yaitu organisasi, konfigurasi, laporan, dan juga ruangan. Lalu setelah tadi kita mengubah data di akun DevO-nya, kita masuk ke menu konfigurasi. Pada menu konfigurasi ini, Bapak Ibu silakan ubah datanya sesuai dengan yang didapatkan pada website DevO. Silakan bisa lakukan pengubahan organisasi ID-nya, lalu inputkan ataupun di copy paste ke dalam sistem Simpuskes. Lalu juga ubah client ID-nya, ini bisa di copy paste lalu diinputkan ke dalam client ID. Bisa dilakukan pengecekan juga dengan klik button ini. Lalu inputkan juga client secret-nya. Setelah ketiga data tersebut diinputkan atau diubah, silakan ubah URL pikir ke dalam bentuk production, lalu base URL ke dalam production, dan juga consent URL ke dalam production. Setelah ke-6 data tersebut diupdate, silakan lakukan verifikasi. Setelah berhasil melakukan verifikasi, untuk melakukan konfigurasi dengan satu sehatnya, step yang kedua yaitu Bapak Ibu wajib mengubah data master pada menu tenaga medis ataupun pegawai. Silakan untuk akses menu data master, lalu ke dalam menu pegawai. Nantinya kumpulan-kumpulan data tenaga medis ini atau data pegawai ini wajib diinputkan atau diupdate IHS number-nya, supaya ketika mengirimkan data ke satu sehat, data tersebut sudah terverifikasi atau tenaga medis tersebut sudah terdaftarkan di satu sehat. Pertama, Bapak Ibu bisa akses salah satu data tenaga medis atau pegawainya, lalu klik untuk edit atau lakukan update. Lalu Bapak Ibu wajib menginputkan nomor NIK supaya ketika dilakukan pengecekan akan muncul
tenaga medis yang terdaftar di Satu Sehatnya. Lalu ketika Bapak Ibu melakukan pengecekan dengan menggunakan NIK, lalu klik gunakan supaya IHS number-nya tersimpan di sistem. Jika IHS sudah muncul dan tersimpan, silakan simpan data tersebut. Lalu Bapak Ibu bisa melakukan hal tersebut untuk seluruh data di tenaga medis. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengupdatean data di tenaga medis, silakan untuk masuk ke menu konfigurasi di bagian Satu Sehat, lalu di organisasi. Pada menu organisasi ini, silakan cek terlebih dahulu apakah organisasi tersebut sudah sesuai dengan yang ada di DFO. Jika di sistem Simpuskes Bapak Ibu sudah ada ketiga data organisasi atau kita sebut instalasi seperti rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat, itu tidak perlu lagi untuk dilakukan penambahan. Tetapi jika data instalasinya belum ada di sistem Simpuskes Bapak Ibu, silakan untuk lakukan penambahan data organisasi, lalu inputkan nama organisasinya atau nama instalasinya. Lalu inputkan juga field pendukungnya seperti identifier value, ini juga sebagai bentuk penunjang saja, bisa diinputkan seperti keterangan misalkan rawat jalan. Lalu pilih type kode dari instalasi tersebut, biasanya untuk Fasiankes itu memilih healthcare provider. Lalu inputkan data-data penunjang lainnya sampai data-data tersebut semuanya telah terisi. Selain dari itu, untuk part of ini tidak perlu diisi, kita sudah auto dapat dari Satu Sehat. Setelah berhasil terinputkan semua datanya, silakan klik simpan. Ketika Bapak Ibu sudah berhasil menambahkan data organisasi, kita bisa langsung melanjutkan ke step berikutnya, yaitu di bagian ruangan. Pada ruangan ini silakan cek terlebih dahulu apakah data di ruangan tersebut pada sistem Bapak Ibu sekalian sudah lengkap atau tidak. Misalkan ketika roomnya belum ada pada sistem Bapak Ibu, silakan dilakukan penambahan. Untuk organisasi atau data instalasi yang tadi kita tambahkan itu akan muncul di sini. Ini sebagai bentuk struktur dari data ruangannya, maka dari itu untuk mengeceknya bisa difilter. Ini ada beberapa instalasi seperti rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Lalu ketika di bagian penambahan room ini, Bapak Ibu bisa langsung memilih saja poli apa yang ingin ditambahkan untuk kita update ke dalam Satu Sehatnya. Jika kita coba untuk melakukan penambahan seperti ruangan KB misalnya, lalu Bapak Ibu bisa menginputkan keterangan polinya, lalu pilih status, mode, dan pilih kodenya. Nah, nantinya pada ruangan ini akan langsung mendapatkan organisasi ID dan juga managing organisasi ID-nya. Ini juga tidak usah diubah, langsung saja untuk klik simpan. Setelah berhasil tersimpan data ruangannya, poli KB, kita juga bisa melakukan pengecekan dengan akses menu data master, lalu ke dalam menu ruangan. Pada ruangan ini nantinya pada ruangan ini nantinya akan mendapatkan ID Satu Sehatnya. Bapak Ibu bisa langsung melakukan pengupdatean untuk setiap roomnya masing-masing supaya mendapatkan ID Satu Sehat, sehingga ketika melakukan proses sinkronisasi data pasien, room tersebut terdaftar di Satu Sehat. Jadi untuk melakukan konfigurasi Satu Sehat ada 3 step. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan
konfigurasi dengan menginputkan cons ID dan juga secret key-nya, lalu update data pegawai ataupun tenaga medisnya, dan yang terakhir itu melakukan pengupdatean data ruangan. 3 step tersebut yang dilakukan untuk melakukan konfigurasi dengan Satu Sehat. Lalu kita lanjutkan untuk proses sinkronisasi data pasien ke dalam Satu Sehat. Pertama, seperti biasa, ketika melakukan sebuah pelayanan, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan data pasien atau pendaftaran data pasien, lalu tambah data pasien. Di dalam proses pendaftaran inilah kita mendapatkan nomor IHS pasiennya. Pertama, kita perlu menginputkan NIK, nama, dan tanggal lahir. Ketiga field ini yang harus diisi supaya kita bisa mengecek apakah si pasien memiliki IHS di Satu Sehatnya. Lalu inputkan NIK, nama pasien, dan juga tanggal lahir. Jika tanggal lahir si pasien tidak sesuai dengan data di Satu Sehat, jadi ketika kita melakukan pengecekan, nanti data pasien tersebut tidak terdaftar di Satu Sehat. Maka dari itu, ketiga field ini harus sesuai dengan data di Satu Sehatnya. Untuk nama tidak masalah apakah huruf besar ataukah huruf kecil. Untuk lowercase dan uppercase kita sudah sesuaikan. Lalu coba kita untuk update data si pasien dengan data yang sebenarnya. Kita cek nomor IHS si pasien. Nah, ketika sudah terdaftar si pasien di Satu Sehat, nanti akan muncul data si pasien. Nah, IHS number ini yang akan digunakan untuk mengirimkan data si pasien ke Satu Sehat. Lalu silakan klik gunakan. Nanti nomor IHS-nya juga akan langsung muncul ke dalam sistem kita. Lalu bisa lakukan update seperti biasanya saat proses registrasi. Setelah itu juga bisa dilakukan sesuai dengan pelayanan yang dilakukan. Setelah berhasil melakukan pendaftaran si pasien, Bapak Ibu bisa langsung melakukan pelayanan medis seperti biasanya saja. Bapak Ibu bisa melakukan penginputan anamnesa, diagnosa, resep obat, dan sebagainya sampai pelayanan tersebut telah terselesaikan. Di sini saya bisa contohkan ketika Bapak Ibu sudah selesai dalam melakukan pelayanan. Setelah Bapak Ibu sudah melakukan penyelesaian pelayanannya, Bapak Ibu bisa mengubah status di pasien tersebut. Lalu nantinya button kirim ke antrian Satu Sehat akan muncul atau akan hidup. Untuk mengirimkan datanya, Bapak Ibu bisa langsung klik button kirim ke antrian Satu Sehat. Kita coba untuk kirimkan. Ketika dikirimkan, nantinya untuk pada menu sinkronisasi ini, Bapak Ibu akan muncul data pasien yang kita kirimkan ke Satu Sehat, yang mana data tersebut akan dicek oleh Satu Sehat dan akan diverifikasi oleh mereka, sehingga ketika nantinya data pasien yang dikirimkan ke Satu Sehat itu akan muncul ke dalam menu laporan atau bridging Satu Sehat. Nantinya data-data pasien ini yang sudah di ACC atau diverifikasi oleh Satu Sehat akan muncul ke dalam menu monitoring Satu Sehat ini, atau bisa diakses pada menu konfigurasi Satu Sehat, lalu pada menu laporan. Ini sama saja untuk menu mengecek apakah data tersebut sudah tersimpan atau terkirimkan di Satu Sehat atau tidak. Lalu
Untuk menu sinkronisasi data satu sehat ini yang mengecek apakah si pasien sudah terverif atau belum. Jika data pasien ini masih muncul pada menu data yang belum tersinkronisasi, tandanya itu data belum diverifikasi di Satu Sehat. Atau jika Bapak Ibu ingin melakukan pembatalan pengiriman data ke Satu Sehat, Bapak Ibu bisa lakukan delete saja pada data yang belum tersinkronisasi. Lalu bisa dilakukan kembali sinkronisasi dengan akses menu pelayanan medis, lalu kirimkan ke antrian Satu Sehat, seperti itu. Itulah proses untuk melakukan konfigurasi dan juga sinkronisasi data pasien ke Satu Sehat. Sebelum melakukan sinkronisasi, mohon untuk diupdate terlebih dahulu data tenaga medis dan juga data ruangannya, supaya Satu Sehat juga bisa membaca terkait ID dari masing-masing pegawai maupun ID ruangannya. Dan itu berpengaruh saat proses sinkronisasi atau saat proses verifikasi pada Satu Sehatnya. Mungkin dari saya cukup terkait tutorial untuk melakukan konfigurasi dan sinkronisasi. Selebihnya nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi saja via WhatsApp. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.